tutup dengan doa. Para Bapak Ustaz disilakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu masih makan kue nampaknya. Alhamdulillah. Sampai giliran Ustaz hidup lampu. Ya Allah subhanallah. Ulang lagi salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال الله في آية أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما كسبت أيديكم وأن الله بظلام للعبيد. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أجرني في مصيبتي ونخلي خيرا منها. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang saya hormati Bapak Lurah, khususnya Lurah Pematang Gubernur Kota Bengkulu bersama dengan jalan-jalannya, Bapak RT, Bapak RW, yang saya hormati Bapak-bapak para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, banyak hadir di malam hari ini di depan kita semua, berhimpun bersama-sama dengan kita orang-orang baik. Pertama ada guru kita, kiai kita Bapak Muhaimin, alhamdulillah beliau sehat. Nah, walaupun sudah tua tapi masih muda saya lihat. Alhamdulillah syukur. Hadir juga bersama dengan kita Bapak tokoh Bengkulu yang tidak asing bagi kita, yaitu Bapak Haji Wasik Salih. Alhamdulillah. Tadi beliau mencubit saya. Nah, kata beliau, alangkah sombong anak kita. Karena tak nampak tadi bawah. Ya alhamdulillah. Sudah lama tidak ketemu. Dulu waktu saya baru masuk di Bengkulu, saya ini termasuk orang yang selalu diperhatikannya. Disuruh Pak kemana-mana. Ustaz, besok Ustaz di kursi itu. Harus bangkit Pak, tak baca nolak. Ya, waktu bersama-sama di IKMI. Ya, Ikatan Keluarga Besar Masjid Indonesia. Yang hadir pada malam hari ini cukup banyak seluruhnya, insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah. Bahkan ada juga tadi yang mencet saya seperjuangan, ya, dalam berdakwah menyampaikan risalah agama Islam, yaitu Bapak Ustaz Bunyani. Kita bila tadi ada, banyak alhamdulillah menandakan almarhum bagaimana disampaikan oleh ayah anda tadi adalah orang yang sangat baik,
bergaul ya dan peduli dengan terusnya yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah takziah wa tasliyah yang saya tidak bisa menyebutkan satu persatu ya karena memang tidak tahu Pak. Ya, juga ada saya lihat bapak notaris yang juga terkenal di Bengkulu ini urusan tanah, mengukur bidang tanah, beliau hadir Bapak Kuswari Ahmad. Nah, kemudian terusnya banyak lagi yang lain ya. Seluruh kita yang hadir ini sekali lagi saya doakan insyaallah selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam hidayah dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terkhusus keluarga besar Ahlul Musibah daripada Bapak almarhum Fatur Riyandi sarjana SH, sarjana ekonomi. Almarhum baru saja berpulang rahmatullah sebagaimana tadi disampaikan oleh ayahanda beliau yang cukup kuat insyaallah. Ya, almarhum adalah anak pertama, tentu anak sangat berat sungguh yang beliau menyampaikan. Tapi kena ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan pernah salah untuk memilih, untuk menguji hamba-Nya. Jadi kalau ibarat guru Bapak Ibu tidak akan salah menguji muridnya. Demikian juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memilih hamba Allah Subhanahu wa taala yang bernama Bapak Haji Ahmad Hasan ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan giliran diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dari musibah yang amat berat ini. Alhamdulillah syukur kita perhatikan tadi beliau menyampaikan cukup sistematik dari apa yang telah beliau ukir bersama dengan anak-anak beliau. Tentunya dengan almarhum ini. Insyaallah seluruh keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum, istri dan anak-anak beliau senantiasa juga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan nikmat kesabaran dalam menghadapi musibah yang sangat berat ini. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, suasana yang tidak mendukung. Sudah ada juga kode nih Mas di tadi ada itu biar nih. pilihan aku udah masalah. Ini kode juga kecuali. Ya, hari hujan jangan ngomong minta madu aku. Itu kode. Ya tadi yang elok ini. Ini sampai giliran aku nama cek. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah sehat kita semua. Ya, walaupun dalam suasana duka, tapi ukhuwah kita sangat luar biasa. Hubungan silaturahim kita sangat luar biasa pada malam hari ini. Hujan kita masih berhimpun di rumah saudara kita ini. Sekian banyaknya kita yang hadir pada malam hari ini merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di rumah duka ini dalam suasana yang sangat luar biasa. Hikmatnya penuh dengan kekerabatan dan persaudaraan. Yang memang inilah wujudnya orang-orang yang beriman itu sampaikan Allah Subhanahu wa taala. Yang ada yang mengalami kesedihan, kita ikut menghadirinya, kita ikut mendukungnya, memberikan pesan dan mendoakannya. Kehadiran kita semua ini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah adalah wujud doa untuk keluarga besar Ahlul Musibah pada malam hari ini yang sedang kita kunjungi bersama. Takziah wa tasliyah itu artinya mengunjungi dan menghibur saudara kita yang sedang menjalani musibah. Alhamdulillah syukur kita semua sehat jasmaninya, sehat rohani dan sehat ekonomi kita. Penting Pak yang tiga ini. Ya Bu ya. Pertama badan sehat. Masih lemah makan, masih lemah tidur, masih lemah buang air besar dan buang air kecilnya. Alhamdulillah syukur sampai saat ini masih gratis. Nah, belum bayar gitu. Satu ketika Bapak Ibu itu akan kita bayar. Saya sekali 12 hari di rumah sakit itu Pak, menemukan itu. Sekarang kita buang air kecil, bebas, enak dan sebagainya, lancar satu ketika nanti. Dan cara kita nih Pak, disediakan macet keluarnya, maka dibantu dengan alat medis. Harganya mahal Pak,
Sekali prosesnya, buang kecil itu 700 sampai 800 ribu rupiah. Akalikan Pak, per hari. Sekian tahun, pecah kepala kita menghitungnya. Ya, istilah kami di Padang Pak, ada baca tanggulaan kama itu nak selentong namanya. Iya Pak, tidak akan mampu kita menghitung. Saking luar biasanya banyaknya dan besarnya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tidur kita nyenyak, alhamdulillah. Saya seandainya saya ceramah ini Pak, maka dalam takzim tak boleh lama-lama, tak boleh serius ini Pak. Kalau serius tidur kawan, tidur kalau. Dan ini memang sudah merupakan ciri khas umat Muslim Indonesia Pak. Ini penting kita sampaikan. Gak ada Ustaz, sampai detik ini sudah banyak, masih banyak yang tidak mau melaksanakan ibadah haji. Dan masih banyak yang tidak mau berumrah, walaupun mereka sudah paling kuat hartanya, tapi tidak mau berumrah. Kenapa? Takut tidak balik ke Bengkulu nih Pak. Takut hilang di sini. Makanya ini jurusnya yang paling sangat ampuh Pak, mudah. Ya Bu Ustaz, kalau kita hilang di sana, ngomongin Masjidil Haram hilang. Jadi semua laut juga. Yang sa'i juga, yang tawaf sa'i juga, tawaf juga, ya, yang sholat juga, yang ta'lim juga bersama laut. Ya, tapi begitu biar banyaknya kegiatan umat Islam dalam beribadah di Masjidil Haram itu, kalau kita sesat, tertinggal, ya, terkucilkan oleh rombongan dan sebagainya, maka masuk ke masjid itu Pak, masuk di gudang. Dari sekian juta umat Muslim yang sedang beribadah, pasti ada yang tidur Pak. Ya, bagaimana tidurnya? Sambil dia duduk Pak. Jadi kelebihan umat Muslim Indonesia itu, dia bisa tidur sambil duduk Pak. Katanya orang lihat wajahnya Pak. Ya, diperhatikan wajahnya wajah dari Bengkulu yang banyak. Katanya apa lagi? Ya, minta petunjuk kepada tadi. Insya Allah akan terselesaikan masalah kita kalau seandainya tersesat. Ya, ini bisa kita buktikan Pak. Hari Jumat itu tidak lama kami menyampaikan tausiah atau ceramah atau khatib itu menyampaikan khutbahnya. Tapi juga perhatikan Pak, di masjid itu banyak yang tidur ketimbang yang bangun. Ini merupakan ciri khas umat Muslim Indonesia. Ya, kemudian yang seterusnya adalah alhamdulillah ekonomi kita sehat. Perlu kita sehatkan ekonomi kita. Karena kemiskinan akan mendekatkan kita kepada kekufuran dan tidak sedikit sampai detik ini Pak. Dan bahkan termasuk Bengkulu ini termasuk rentetan nomor 6 di Indonesia. Ya, yang banyak umat Muslimnya yang keluar dari agama Islam. Ya, tingkatan nomor 6 Pak. Alhamdulillah. Kenapa? Satu penyebab adalah kemiskinan. Kemiskinan penyebabnya. Sehingga mereka tinggalkan agama Islam ini. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu nikmat Allah yang sangat biasa, yang tiga ini yang senantiasa dicurahkan kepada kita. Terusnya selanjutnya nikmat kehidupan yang masih Allah berikan kepada kita. Ya, kemudian nikmat kesempatan dan kesehatan yang disampaikan. Maka marilah banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terusnya salawat dan salam kita doakan agar selalu Allah curahkan kepada arwahnya Habibullah uswatun hasanah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu bila Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini selalu diberikan kehormatan dan Allah mentakdirkan pada malam hari ini kita berjamaah, kita bersama-sama hadir dalam suasana yang mulia ini. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya sudah memikir-mikir dari tadi Pak. Ya Allah ya Rabb, saya sampaikan doa dalam hati saya. Apa yang akan saya sampaikan ya Allah? Pertama tadi menyimak apa yang disampaikan oleh ayahanda almarhum tadi Pak. Betul-betul dakwah itu sudah sampai kepada kita. Pesan-pesan agama itu sudah sampai kepada kita. Ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebagaimana di awal sampaikan tadi, hadir bersama dengan kita dalam hidup ini Pak. Ini yang sangat berat. Ada dua persoalan. Yang pertama, makan di depan mertua. Itu susah Pak. Susah memulainya. Perut lapar, ya. Lalu tahu enak galon depan kita tuh. Tapi di depan itu ada mertua kita Pak.
kita masih dalam suasana dalam pengantin baru. Nah, nak mulai makan itu susah ya Pak. Cak mana nak mulai makan itu? Kenapa? Ada mintumo di depan. Sementara perut kita lapar. Nah, itu berat, susah. Ya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu itu tadi ngaji ataupun ceramah ya di depan guru. Ini berat. Berat ini. Nah, bukan mudah ini Pak, berat. Ya, jadi mohon maaf Tuan Guru, ya, kiai kita hadir pada malam hari ini. Kalau nanti ada yang salah, harap maklum aja. Nanti diperbaiki aja di belakang. Yang penting sekarang jangan saya diganggu, itu ya. Nah, itu kan saya. Ya, jangan saling ganggu lah ya. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala yang terjadi dengan almarhum. Ini barangkali yang kembali saya ingin sampaikan. Adalah sesuatu yang wajar dan ini pasti akan terjadi dengan kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca dalam Al-Quran ada 4 bahasa atau kalimat tentang yang terjadi dengan kita ini. Dan itu yang ulang-ulang kali yang kita sampaikan. Dari 4 bahasa atau 4 lafaz yang kita baca tadi, hakikatnya satu. Ya, yang pertama namanya maut. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas pasti akan mengalami kematian. Saya baca dalam tafsirnya ini bukan hanya untuk manusia, tapi untuk seluruh makhluk. Sehingga kambing apabila tidak bernyawa lagi, kita sebut dia sudah mati. Sapi kalau dia tidak bernyawa lagi, kita nakut dia sudah mati. Manusia ada juga kita sebut mati. Makanya ini umum bahasanya. Yang kedua namanya ajal Pak. Pendek-pendek saja ya, sampaikan. Ajal namanya yang kedua. Fa idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la taqdimun. Apabila sudah ajal, ajal ini adalah sukatan, timbangan yang sudah pas. Ya, maka kita tinggalkan dunia ini. Ya, batas. Biasa dalam hidup kita, usaha ini ada batasnya, Pak. Dapat cek kita, ada batasnya. Perjalanan ada batasnya. Tidak bisa. Pasti Bapak Ibu ada hal-hal yang kita temui. Di situlah batas perjalanan tadi. Akhirnya kita kembali ke tempat asal kita. Ya. Bapak Ibu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga namanya adalah wafat. Summa wafat. Kalau ajal ini sudah menukil kepada manusia, ya, tidak pernah kita menyebut atau membacanya kalau ayam mati sampai ajalnya. Jarang. Tidak ada kita nyebutnya. Tapi kalau manusia, ini yang paling lazim sampai ajalnya. Kalau tidak sampai ajal, tidak akan kita tinggalkan dunia ini. Bagaimanapun bentuknya. Iya. Sudah minum baikon Pak, 5 botol. Masuk galau ke perutnya. Mati apa ya? Logikanya mati. Tapi begitu terjadi apa namanya yang dijalani oleh beliau, ternyata memang masalahnya tidak mati. Kenapa? Ajalnya belum sampai. Sekian bulannya lewat Pak, ada jambret di Suprapto itu. Dikejar Pak. Dibantu oleh pihak berwajib polisi masuk ke daerah pintu batu itu Pak. Pakai mobil, pakai motor gedang itu. Tinggi itu. Kejar Pak. Dapat. Tapi begitu dibawa keluar, saya lihat Pak, ya Allah, inilah mati dan apa. Kenapa? Lah mandi darah Pak. Sekian timah peluru polisi masuk ke tubuhnya. Tidak saya mengatakan dia sudah meninggal atau mati, ya. Tapi seluruh orang yang menyaksikan itu saya mereka, oh, lah mati dan apa. Ternyata Bapak Ibu besok pagi keluar di koran. Jambret di Suprapto. Sekarang sekarat di rumah sakit Bayangkara. Itu mati Pak. Nah, tadi mati, belum sampai ajal. Nah,
Ya, di tetangga saya itu Bapak Ibu ya Allah, tempat kami itu Texas Pak. Di Bengkulu ini Texas nih Pak, yang agak luar biasa itu suasananya. Muhajirin Sukarto di Muhajirin di Timur. Nah, itu Texas ya. Jemuran sedang hilang, ayam sedang hilang. Ya kan itu kan? Nah. Kemudian tempat saya di Sentiong. Tuh. Jadi Bapak Ibu juga Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Ya? Ada masalah dalam sebuah rumah tangga. Perkelahian antara istri dan suami. Ya. Kemudian Bapak Ibu ribut. Akhirnya suaminya pergi, tinggal istrinya sendiri. Sepeninggal suaminya, dibuatlah surat Pak. Suamiku tercinta. Sudah sekian lama kita berkeluarga, tidak ada nampaknya kecocokan di antara kita. Maka perpisahanlah yang terbaik untuk kita berdua. Ikhlaskan kepergian adik Pak. Selamat tinggal suamiku. Diteken Pak. Ya. Ariani loh, ini panjang ke belakang ini. Ya. Udah itu diletakkan di atas meja. Udah itu diambil tali Pak. Kemudian digantungkan di loteng tadi. Dijeret di lehernya. Kemudian kembali dia mengucapkan selamat tinggal suamiku. Ya, jangan sesalkan kepergian adik. Langsung dia melompat dari kursi tadi, dari meja tadi. Ternyata belum sampai ajalnya Pak, tidak mati. Kenapa tidak mati Ustaz? Talinya putus. Orangnya mati. Bukan masalah talinya, tapi ajalnya yang meruh. Ya, nah itu. Banyak kita lihat. Kemudian yang ketiga ini wafat. Wafat itu lebih banyak biasanya Pak. Ini sudah kita ada. Ya, bukan satu orang, dua orang. Saya lihat dalam tafsir itu. Tapi banyak. Sekali lewat itu Pak, ya, sedusun Pak, sekabupaten, seprovinsi, dan bahkan satu negara diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang keempat irji namanya Pak. Ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an dalam hal-hal yang berkaitan dengan kita kembali kepada Allah ini. Kaifa takfuruna billahi in kuntum fa'yatum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Begitu sangat luar biasanya. Jelasnya Allah sampaikan kepada kita bahwa sungguhnya kita akan kembali kepada Allah. Empat bahasa ini hakikatnya sama. Satu. Apa itu? Berpisahnya roh dan jasad kita. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Surah As-Sajdah yang subuh Jumat kita baca. Dulu kita diciptakan Allah dengan sangat-sangat sempurna. Bro, halo bro. Biasanya kalau sudah sempurna itu cuman tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurangi. Karena sudah sempurna. Garis bawah itu. Cak mano pun perjalanan hidup kita pegang teguh. Tidak perlu ditambah. Kenapa saya itu Ustaz? Kini banyak melanggarnya Pak. Apalagi wanita milenial ini Pak. Dia wanita milenial ya Pak. Itu anak model kira. Kenapa Ustaz? Tadi sampaikan banyak sampaikan Allah SWT bahwasanya sungguhnya Allah telah ciptakan manusia itu dalam keadaan sempurna. Tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurangi. Ibu-ibu kini Pak, wanita kini banyak yang menambah, banyak yang dikurangi. Ya, kita nih Pak, ya Allah subhanallah, dia luar biasa Pak, sistematik, kesusun rapi, elok ringan Pak. Mato kita dua Pak, sama kerjanya, sejajar letaknya Pak. Coba pikirkan, kalau seandainya mato itu di gedang sebuah, kemudian satu belakang, satu di depan. Atau yang gedang Pak, tak cocok ukurannya tadi, muka kita kecil, kemudian mato tadi gedang. Enak. Saya yakin kalau ada Tino yang saya ini susah dapat suami. Susah dapat jodoh. Kenapa? Matunya kita panjang. Ya, nah itu. Tapi pas. Mata adalah bagian yang satu saja sampaikan mata saja cukup.
Ya, bahagian yang sangat sensitif. Sehingga dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Pertama bulu mata. Ya. Dengar Bu ya, dengar ya. Bentar saja. Ya, pertama tadi dilindungi Allah dengan banyak ibu-ibu wanita ini yang menambah bulu matanya. Tak buat aku ini mau biasa dengan ada yang jingga, ada yang hijau, ada yang merah, macam-macam. Ya, tapi pada saat dia mengedipkan mata, membukakan matanya saja agak susah. Makanya tidak perlu ditambah. Ya, dan banyak juga yang mengurangi. Apa yang dikuranginya? Mata tadi dilindungi Allah Subhanahu wa taala dengan alis mata kita. Supaya apa? Tidak masuk debu, tidak masuk keringat. Sehingga dilindungi oleh Allah dengan alis mata. Itu begitu banyak. Banyak perempuan ini yang mencukur alis mata diganti ke spidol, Pak. Ya, diganti ke spidol. Naik angkot dia, Pak. Enak, panas, keringatan, gatal itu kepala atau bagian mukanya. Kemudian diambilnya tisu di tas kecilnya, kemudian dihapus sebelah kiri, Pak. Hilang alis matonya semua. Ya. Ya, nah ini saya lihat. Ya Allah, na'udzubillah, semua na'udzubillah min. Tapi Allah sudah sampaikan tadi, begitu sangat luar biasa sempurnanya. Dengan alis mata ini, Pak, laki-laki akan gagah, akan tampan. Dengan adanya alis mata. Perempuan juga begitu, dia akan cantik, dia akan anggun kalau seandainya alis matanya itu. Ini ganti. Ya, mahal juga tuh ya, ada yang sampai 5 juta, 6 juta gitu. Tapi saya dengar saya itu. Ya, Bapak Ibu juga Allah Subhanahu wa taala. Sudah sempurna diciptakan Allah dalam rahim tadi. Nah, kemudian Allah tiupkan ruh. Nah, ditiupkan ruh ke dalam tubuh kita. Maka hiduplah kita di dalam ruh tadi. Ini dibuktikan juga oleh ibu-ibu yang hamil masih dalam suasana honeymoon, anak yang pertama. Ada dibuktikan oleh ibu-ibu kini, ya, bahwa di sana sudah ada kehidupan. Berjalan 4 bulan ke masa kehamilan tadi, ya, maka istri berbicara atau mengadu kepada suaminya. Kemana masih honeymoon, maka pasangan masih berbiasa bertimbang. Ya. Bang, kata beliau, saya istri, anak itu sudah mulai nakal, Bang. Kenapa? Dia bergerak, minta kaki. Kemana? Kenapa, Bang? Nah, bukti ada kehidupan lagi. Ya, bukti ada kehidupan lagi tadi. Kemudian setelah itu 2 bulan dalam itu, nak ngadu lagi bininya. Bang, aduh bang, laki-laki sudah hampir melahirkan, semakin banyak gerakan yang sakit, saya kata gitu. Sudah hampir melahirkan, sudah jalan 8 bulan, hampir mendekati 9 bulan. Nah, semakin nakal nih bang, banyak nih. Coba kita Dek. Ini kadang-kadang apa ibu, ibu-ibu tadi yang mengatakan seperti itu, ya, bahwa sudah ada kehidupan di dalamnya. Kenapa? Karena sudah bersatunya roh dan jasad. Sampai kita dilahirkan, sampai dalam waktu yang ditentukan, berapa kesepakatan kita pada saat kita sebelum dilahirkan. Kemudian Bapak Ibu dalam waktu yang ditentukan, sesuai yang kita sepakati itu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita jalani kehidupan ini. Almarhum umur 42 tahun. Ya, itu dulu janjinya dengan Allah. Maka Bapak Ibu bila tolak, yang terjadi dengan Allah adalah kembalinya berpisah roh dan jasad. Roh dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tidak cukup waktu Pak kalau kita mengkaji rahim. Tapi dia sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini adalah hal-hal yang gaib. Tidak bisa kita karena sudah masuk ke ranah kehidupan yang gaib. Kalau sudah berpisah roh dan jasad kita, hidup ini seperti di dunia lagi. Sudah lain, ya. Suasananya sudah lain. Ya. Bentar lagi Pak, walaupun sudah banyak kodenya bentar lagi. Ya. Terusnya, kita melalui atau menjalani janji. Jadi Bapak Ibu, seluruh manusia, seluruh kita yang hadir pada malam hari ini, berpisahnya roh dan jasad. Itu yang kita sebut dengan namanya maut, itu yang kita sebut namanya ajal, itu yang kita sebut dengan namanya wafat, dan itu yang kita sebut namanya kembalinya kita kepada Allah. Berpisahnya roh. Roh kembali kepada Allah, jasad kembali kepada tanah. Kenamang jari tanahlah kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita lihat Pak, enak, biasa insya Allah kita dengar itu. Enak, pada saat kita masukkan almarhum, enak, ataupun almarhumah ke dalam liang lahat itu, ini yang kita baca. Minha khalaqnakum, dari tanah ini kamu diciptakan. Wa minha nukhrijukum, dan kemudian kepada tanah kamu dikembalikan. Maka saya sampaikan Pak sambil seluruh ini, sambil guyon. Tapi walaupun ini kan pasti itu. Ya, saya sampaikan bapak-bapak, ibu-ibu, ya, walaupun sudah lanjut usia, ya, sudah hampir 60 tahun, 50 tahun lebih umpamanya, jangan makanlah jago, tidak makanlah, dapur supaya gemuk badan. Nanti waktu kita mendapatkan giliran kembali kepada Allah, kita tidak kurus. Begitu dimasukkan kawan nanti ke liang lahat, maka makhluk Allah yang ada dalam tanah akan bersyukur dengan kehadiran kita. Karena kita gemuk, ya. Makanya coba jago, ya banyak makan. Ya. Maka ada yang kenal dengan saya tadi waktu saya masuk. Nah, itu kita luar. Kayaknya begitu. Enak. Ah, ini lontong tunjang kita lihat. Karena sering ketemu dengan saya. Mungkin di Siano, entah di mana, apa di kampung kan. Tadi yang negeri saya. Ah, ini Ustaz kita. Ya, nah gitu Pak, menjago supaya kita tumbuh. Tapi kalau nanti tulang galau yang dimasukkan ke dalam, kecewa. Bapak Ibu dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang terjadi dengan almarhum. Ya, Rasulullah juga menyampaikan al-mautul babun, bahwa kematian adalah setiap pintu yang pasti akan kita lalui. Tidak ada kita yang tidak akan menemui, tidak akan memasuki pintu itu. Ya, tidak akan pernah kita tidak akan masuk pada pintu yang namanya kematian. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah termasuk hal yang tidak bisa kita pisahkan dalam perjalanan hidup kita. Maka Bapak Ibu dengan Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan kepada kita. Tidak ada solusi yang paling baik terutama untuk keluarga besar Al-Musibah kecuali sabar dan ikhlas sampai kepada Allah, yakin akhirnya ini yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala untuk ananda kita, untuk saudara kita, untuk suami kita dan juga untuk ayah. Yakin sampai pada tatkala yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itu wa anna Allah sesungguhnya setiap datang dari Allah itu pasti yang paling terbaik untuk kita dan tidak akan pernah kita akan dirugikan dan teraniaya dari apa yang Allah turunkan kepada kita. Ya, termasuk kematian ini yang terbaik. Bapak Ibu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah SWT sampaikan dalam Al-Quran yang tadi dibacakan oleh dan kita sampaikan dari Allah SWT kabar-kabar gembira. Al-Ma'un tadi disampaikan oleh ayahanda kita adalah seorang anak, ya, seorang putra, seorang laki-laki yang baik, yang taat, ya. Begitu banyak yang saleh. Maka berjalan di jalan Allah dalam, ya, menuntut ilmu dan sebagainya. Ini tentu sesuai dengan apa yang disampaikan Allah dalam ayat yang dibacakan oleh kita. Beliau tidak mati,
Beliau tidak mati. Orang-orang di jalan Allah tidak mati, Pak. Cuman kita yang tidak diberikan ilmu, pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan Allah memberikan kehidupan yang baik, lebih baik dari kehidupan dunia yang kita lihat, Pak. Dari doa yang kita bacakan itu tadi, itu ada yang disampaikan. Mulai dari Allah maghfirlahu sampai seterusnya ke bawah, itu kita lihat, ya. Ganti Allah kehidupannya dengan kehidupan yang baik. Ya. Dan lagi sampaikan, ganti Allah keluarga yang ditinggalkan dengan keluarga yang lebih baik lagi. Kehidupan yang lebih baik lagi. Makanya Bapak Ibu Allah, orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh yang di jalan Allah Subhanahu wa taala itu Allah jadikan, Allah tunggu dan Allah sediakan untuk dia, yaitu raudhatan min riyadil jannah. Taman-taman surga yang sangat menarik. Ya. Ini Bapak Ibu dimana Allah Subhanahu kabar gembira disampaikan oleh Allah, oleh Rasulullah untuk kita dalam menghadapi musibah. Kemudian Allah angkat derajat kita. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah. Orang yang sabar, orang yang berbaik sangka kepada Allah. Ya, orang yang ikhlas menghadapi musibah ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berselawat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala sayang kepadanya dan Allah akan bimbing mereka dengan hidayah. Ini kan luar biasa yang tiga ini, Pak. Tatkala Allah sudah Subhanahu wa taala berselawat kepada kita, ini sudah luar biasa untuk kita. Ya. Sesuatu yang sudah mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah sayang ke kita. Yang sayang Allah ini, Pak, ya Allah subhanallah, kalau kita perhatikan, tidak bisa kita samakan dengan kasih sayang kita sesama makhluk ini. Ya, kalau kita Bapak Ibu ada juga saling sayang menyayangi, tapi kadang-kadang lihat situasinya, ya, melihat kondisi, ya. Kalau dalam perjalanan rumah tangga itu Pak Kuswari, kalau pajak masih hidup, masih sayang istri. Iya, Pak. Kalau proyek masih banyak, ya, pegawai belum pensiun, itu meja tidak akan pernah kosong, Pak. Pasti insya Allah ada itu minuman, makanan dan sebagainya, buah. Kalau pajak masih hidup. Tapi kalau mati pajak, nah, kosong meja tadi, Pak. Kalau mati loka. Datang istri tadi, Pak, kita lihat, Bu, kita lihat ke suami tadi, ke istri tadi. Dulu ada terus di meja tuh minuman, buah segala macam, makan lengkap. Ini ngapo berapa tahun ini kosong melompong, Bu. Apa jawab istri tadi, Pak? Pak, kalau dem tua, Pak, jangan banyak nyam. Nah, kalau nak makan, nak minum, ambil dewe. Nah, nak ngambil beda baca. Nah, kalau seperti itu bahasanya, Pak, kami lanang gak baca ngapo-ngapo lagi, Pak. Kenapa beda gitu, Pak? Laki-laki itu selalu ingin dilayani. Ya? Ini yang, Pak. Beda, boleh buktikan, Bu. Ya, ibu ditinggal suami, nyaman. Tidak ada masalah. Kenapa? Ibu mandiri. Nyo pacak masak sendiri, nyo pasak mandi sendiri, nyo pacak gosok sendiri dan sebagainya. Bisa sendirian. Tapi kalau suami ditinggal istri, Pak, ya Allah, repot, Pak. Jangan sampai berhari, 3 hari berpening. Cak mano nak makan, cak mano nak mencuci. Ya, kenapa? Karena selalu dihidangkan, selalu dilayani. Nah itu, Pak. Jadi Bapak Ibu begitu kasih sayang manusia. Ya, tapi tidak segalanya, Pak. Ya, tidak segalanya tidak. Ya, apalagi ibu-ibu yang ada dalam ini, seluruhnya istri yang soleh. Amin. Iya, Bu? Iya, Pak Ida? Iya, nian istri soleha. Ibu tahu enggak salah satu istri yang soleha itu? Amalannya. Oi. Tahu apa Ida? Nah, sehingga kehadirannya dirindukan oleh sorga. Setiap pintu sorga itu manggil ibu nanti. Tahu enggak? Istri yang soleha ini. Apa amalannya, Bu? Mau tahu? Tadi mau nian jadi istri yang soleha. Mau Ida? Salah satu amalannya adalah beri kesempatan kepada suaminya untuk beristri lagi. Banyak yang dandak.
Enak. Tidak seleha kalau tak itu. Oke, kita lihat. Jadi begitu, Pak. Jadi Bapak Ibu minta Allah Subhanahu wa taala, nah seperti itu perjalanan hidup kita tadi. Ya. Kasih sayang seperti itu kadang-kadang. Ya. Tapi Allah tidak seperti itu. Sayang terus tercurahkan. Dan kemudian yang ketiga, keluarga besar akan dilimpahkan Allah, dicurahkan Allah dengan hidayahnya. Ini janji Allah Subhanahu wa taala, kabar yang disampaikan Allah di dalam Al-Qur'an. Bapak Ibu Allah SWT, terusnya pada anak-anak dan keluarga, doakan beliau. Doakan beliau. Beliau tidak akan menuntut apa-apa dari kita lagi. Tidak akan minta apa-apa lagi dari kita, Pak. Kecuali doa. Termasuk untuk orang tua kita yang sudah kembali kepada Allah. Doakan orang tua kita. Ya. Kemudian lanjutkan kebajikannya. Ini yang sudah diukir oleh almarhum semasa hidupnya. Sekian banyak yang kita hadir pada malam juga, bahagian daripada beliau adalah husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya, saya kalau seperti ini Pak, kadang-kadang saya sedih Pak, nak nangis kadang-kadang. Kenapa? Begitu banyaknya orang yang datang Pak pada saat dia meninggalkan kita. Coba renungkan Pak, camano besok kalau kita gilirannya. Ada enggak orang banyak yang datang Pak? Kira-kira adakah orang yang merasa kehilangan dengan kepergian kita? Karena salah satu ciri-ciri khas orang-orang yang husnul khotimah itu, tak kala dia meninggalkan saudaranya, tak kala dia meninggalkan kerabatnya tinggalkan merasa kehilangan. Atau sebaliknya Pak, sudah kita tinggalkan dunia ini, apa kecewaan? Alhamdulillah. Apa kecewaan itu? Ayam kita aman habis itu aja. Enak, jemuran kita aman habis itu aja. Enak. Atau dan lain-lain ya, kena keburukan-keburukan kita. Jika kalau seperti itu tidak akan datang orang Pak. Hukum alam, hukum masyarakat, hukum manusia ini tidak bisa. Itu mutlak itu. Mutlak. Kalau kita tidak datang Pak, tidak peduli dengan suka, tidak peduli dengan duka, ya, tidak bertegur-teguran dengan tetangga dan sebagainya, tidak akan peduli ya. Mati-matilah saja. Tidak akan datang orang. Karena datang kita ini bukan main-main Pak, tapi adalah wujud doa yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk yang sudah meninggalkannya. Terkhusus tentunya almarhum yang sudah berpulang ke rahmatullah. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, terakhir saya sampaikan untuk kita semua yang hadir pada malam hari ini, enak ada disampaikan oleh Utsman bin Affan. Kata beliau, hasibu qabla an tuhasibuna. Ada disampaikan juga oleh sebahagian para ulama, ini bukan hadis Rasulullah. Tapi yang jelas Bapak Ibu, ini adalah kalimat yang sangat luar biasa. Ya, apa itu? Perhitungkan diri kita sebelum suatu saat nanti kita akan diperhitungkan. Ya, artinya apa Ibu dimuliakan Allah SWT? Kehidupan ini perlu kita perhitungkan. Tatkala sudah berumur kita sekian puluh tahun, perlu ada perubahan-perubahan. Ibu yang selalu banyak ngomel dengan suami, hati-hati, tinggalkan. Mulai dirubah. Ya, boleh buka surah Al-Ahqaf ayat 11 sampai ayat 16. Itu disampaikan oleh Allah. Ibu-ibu kan ada yang seperti itu. Susah. Ya, maaf ya walaupun ibu-ibu banyak yang saya sebutkan malam ini, karena sayangnya saya dengan ibu-ibu ya. Kenapa demikian Pak Ustaz? Enak, saya sedih Pak disampaikan Rasulullah. Mana yang banyak tino dengan laki-laki di neraka itu? Jawab Bu. Wanita. Tapi bukan wanita di sini, sekali lagi bukan. Amin. Ya Rabbal alamin. Maka sampaikan ini. Ya. Ini saya sampaikan. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya, apa kata beliau? Perhitungkan. Ada yang harus kita lakukan, Pak, dalam kehidupan ini. Setidaknya perubahan-perubahan yang menuju kepada kebajikan pada saat umur ini sudah panjang. Jangan banyak juga kita melawan, ya Bu ya, ngomel kayak suami. Kadang-kadang itu tadi Pak, bingung kadang-kadang. Ada suami itu curhat dengan saya. Ustaz, apa? Ya benar itu Pak Ustaz. Kamu dikasih duit 200.000, ya tetap ngomel. Baiklah Bang, ini ke pasar Bang. Apa yang dapat 200.000? Dia lah kalau marah ya Allah, mahal sekali. Tidak aku dapat 200.000, panjang omelannya. Besok pagi ditambah 300, 500.
Diam istri tadi, tidak, masih ngomel. Nah, apa itu tadi? Kalau tadi yang agak mahal di pasar, sekarang mulai berobat bertanggung. Enak, bang kata dia, kita sudah lama bersuami, berkeluarga. Coba lihat tetangga itu. Kenapa? Itu gelangnya Pak, sampai ke lengan. Kita sudah sekian lama berkeluarga, cincin kecil sebuah jatuh. Yang 500 tadi. Masih juga ngomel. Ditambah lagi Bapak Ibu 1 juta sampai 2 juta pagi itu Pak dikasih belanja tadi. Yang Ibu tadi istri tadi tidak, masih juga ngomel. Apa katanya? Pak, apa itu rumah tetangga kita Pak? Apa rumah tetangga? Wih, dingin sejuknya. Kenapa? Setiap ruangannya pakai AC, WC-WC-nya pakai AC. Aduh, ya, membuat ke situ. Ya, jadi Pak kalau ada istri seperti itu ternyata dia sedang banyak penyakit, banyak setannya. Kalau ada, kenapa luar biasa Pak? Dikasih pun kadang-kadang Pak Kuswari umpamanya kepada istrinya, tapi bukan saya langsung ya. Ya, dapat sehari tadi umpamanya 50 juta Pak. Dikasih ke istrinya. Bu, apa? Nih Bu, hasil itu hari ini 50 juta. Saya tanya dengan Ibu, percaya tidak? Tetap juga curiga Bu, tidak yakin gitu. Pasti ada yang disuruhi. Padahal kalau galonya dikasihkan Pak. Tidak ada lagi, nasihat itu dikasihkan galo. Pasti juga tidak percaya. Hati-hati. Jadi kalau ada istri seperti itu, Pak bawa ke belakang, dudukkan. Ya, dudukkan suruh sholat 2 rakaat. Habis itu ngomel juga, dimandikan Pak. Dimandikan. Mandikan, dudukkan, kemudian suruh sholat. Ya, kalau masih juga ngomel, masukkan ke bak, Pak, rendam dalamnya. Ya. Saya Pak, ada saya baca itu. Tidak, kalau istri soleh, suami soleh dan istri soleh, itu banyak di zaman-zaman dulu. Ya, daripada Nabi dan Rasul ada seperti itu. Ya, jadi suaminya taat Pak, tapi istrinya bigal. Manja. Itu. Orang dulu, sahabat sumur dulu itu kan apa? Di luar Pak, di luar rumah. Gedang Pak, umurnya sudah tua, ratusan tahun dalam sumur. Ya, nah dimasukkan istri itu Pak. Diendamkan itu, masukkan istri ngomel aja ke sumur gedang itu. Ya, dalam jadi. Mati Ustaz, tidak mati. Tapi Bapak Ibu baru berapa lama di dalam tadi? Enak, datang Pak, keluar makhluk pedang dari sumur. Ditanya suaminya, siapa kau? Aku seratusan tahun dalam sumur. Jadi selama saya tidak pernah saya ada diganggu. Saya lenyap tidur saya tentram dalam, tidak ada yang usir. Jadi begitu ini kau masuk ke dalam aku terganggu. Kenapa yang ngomel manjal di dalam? Enak, iblis saja tidak senang Pak. Apalagi suami. Nah itu cerita. Jadi Bapak Ibu di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah begitu kadang-kadang. Jadi dirubah. Ya. Kenapa sampai kalau dirubah Pak? Orang-orang yang kita baca tadi, yang kita doakan tadi, itu seperti itu Pak. Kenapa kita katakan husnul khatimah? Karena dia meninggalkan dunia ini dalam kebajikan, dalam kebaikan. Maka disebutlah, maka kadang dalam beribadah kepada Allah, maka kadang dalam fisabilillah, dalam menuntut ilmu dan sebagainya, dalam baca Al-Quran, dalam berzikir, dalam dia sholat, dalam dia sujud, itu kan seperti itu. Kebajikan dilakukannya dalam menghadapi kematiannya atau menjalani mautnya. Yang su'il khatimah tadi keburukan. Maka yang ngomel manjang tadi Pak susah matinya Bu. Berarti kan kita dibimbing insya Allah. Siapapun akan dibimbing. La ilaha illallah. Ya, dibimbing. La ilaha illallah. Ya, apa kata ibu ini yang suka ngomel tadi? Panjang bibirnya keluar. Ya. Ya. Kenapa? Dia suka ngunjing, dia suka ngomel. Tadi saya lihat, ngomel, tak pula digunjing dengan ibu-ibu di belakang aja. Tak tahu saya, ribut. Iya. Makanya sampaikan Bu, nanti Bu kalau balik, tidak usah pakai kawan. Anda balik. Kamu jadi Ustaz, kalau sama kawan perempuan ini Pak, udah selesai Pak. Berguguran pahala. Tidak lagi itu pahalanya pahala malam ini Pak. Kalau sudah berduaan pulang. Kamu, itu, siapa Ustaz itu? Ustaz Lilipin. Apa drama? Tak jauh di aku. Betul tak Ustaz Pak. Ada lagi, dia di samping dari, woi nanggung saya samping. Kamu, kita bau ini luar biasa.
musuhmu kan gede mulut musuh. Nah kalau berdua, ya, kalau gitu kebiasaan ibu-ibu seperti itu. Kalau dapat ketemu dua orang, ya, apalagi Pak Wali pesta, nah ribut mereka. Woi megangan, woi eloknya, woi itulah, dapat jadi kecil, ya. Tapi ada kapinya itu Pak, dalam kapinya ini yang larut dalam dia berkunci. Enak. Kenapa? Woi tadi saya makan di Sumatera. Kenapa Sumateranya? Woi sampai 10 buah saya ambil. Kenapa banyaknya? Tidak malu kok. Bukan masalah malunya Jin. Terus saya ambil sebuah bakal Jin. Bakal ambil katanya dulu. Sampai 10 buah Jin. Jadi apa? Patahnya dulu. Kenapa patahnya dulu? Tipis-tipis ini di sana. Ya kayak bukan itu. Terjadi. Jadi nanti seperti itu, hati-hati kalau tidak ditinggalkan, enak. Apalagi sampai kita menghadap kembali kepada Allah. Demikian juga dengan kita, Pak. Jangan. Kalau sampai kamu berkata, walau tawa isya tafal, walau tafal ladilah kafaru malaikat. Orang-orang yang kafir, yang keburukan yang dibawanya meninggalkan dunia ini. Itu orang kafir, Pak. Kita sebut dengan su'il khatimah tadi. Saro matinya, Pak. Tidak akan sanggup kamu melihatnya. Kalau seandainya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana malaikat mau mencabut orang-orang yang kafir itu, tak akan sanggup kita melihatnya. Nah itu. Jadi pada siapa yang suka main domino, Pak, main gap, ada Pak? Hah? Tidak ada ya? Hati-hati. Ya. Apalagi udah sampai 60 tahun masih di situ duduk malam-malam sampai jam 5 subuh. Hati-hati. Ya, nanti ditakinkan Pak, la ilaha illallah. Tak baca mengikut Pak, tapi yang dibaca adalah la ilaha illallah. Ya, kalau sudah di sini ini Pak, roh tadi nyawa sudah sampai di tenggorokan Pak. Yang ada dalam pikiran kita, balak nafas. Coba yang alakah sarunya itu gitu Pak. Sesatnya kehidupan kita. Hati-hati Bapak Ibu Allah dengan kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Maka sampaikan Allah pada saat kita sudah lanjut usia, wa an amala solihan tardohu. Perbaiki amal ibadah kita. Maka ada doa kita Bapak Ibu sampaikan oleh Rasulullah. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah ya Rabbi bimbing hamba ya Allah untuk senantiasa mengingatmu, untuk senantiasa bersyukur kepadamu, dan bimbing ya Allah hamba untuk senantiasa bisa memperbaiki amal ibadah hamba ya Allah. Ini barangkali Bapak Ibu dan saudara untuk kita semua, ya, karena waktu yang sudah sangat larut, ya, hujan pula, ya, mudah-mudahan sedikit yang disampaikan ini bermanfaat, bisa kita jadikan bahan renungan bagi kita semua. Sesungguhnya Bapak Ibu dan saudara yang terjadi dengan almarhum ini juga hal yang pasti juga akan terjadi dengan kita. Maka dengan demikian aksiru mautikum. Banyak-banyak kita mengingat-ingat, melakukan perhitungan dari pagi tadi apa yang telah kita lakukan dalam bentuk kebajikan sampai waktu sore pun sampai pagi besok juga melakukan hal yang sama. Pada saat subuh kita melakukan muhasabah apa yang telah kita lakukan pada malam hari dan seterusnya seperti itu. Maka dengan demikian insya Allah akan ada motivasi dorongan untuk kita memperbaiki kehidupan kita sehingga kehidupan itu berakhir dalam keadaan yang diridhoi dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu mengatakan ini barangkali sedikit yang dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Mari sama-sama kita berdoa pada Allah. Ada pakai lagi? Oke. Paket kedua. Ya, mari kita doa dan kita mulai dengan bacaan umur kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا شاكرا حمدا نعيما حمدا يعطي بمكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وسلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى اله واصحابه رسول الله اجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا
وارحمهم كما ربونا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في البحر والبحر آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزوله واسع ما دخله وسره بالماء والشرب والوراد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب عميد من الدناس وابدل خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وفتنة القبور برحمتك يا الله يا ارحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ولاخوان الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل قلوبنا غلا للذين ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره فرد من كفر النيران يا الله يا رب العالمين. اللهم انا نسالك سلامة في الدين وعافية في جسد وزيرة في عمر بركة في رزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا يا الله في سكرة الموت والنجاة من النار وعفو عند الحساب. اللهم اوزعنا ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى من والدي وان عمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي واني تبت اليك واني من المسلمين يا الله يا ارحم الراحمين. اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا ودعاء مسموما برحمتك يا الله يا ارحم الراحمين. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا الله لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu di Allah SWT, inilah yang dapat kita lakukan pada malam hari ini. Doa yang kita mohonkan tadi dan kita aminkan bersama-sama, mudah-mudahan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.